Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say Halo semua, bertemu lagi dengan aku. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Breakout Brother tahun 2020. Singkatnya, film ini akan bercerita tentang 4 tahanan yang berusaha kabur dari penjara karena mempunyai urusan atau kepentingan sendiri-sendiri, seperti ingin melihat anaknya nikah atau ingin menolong ibunya yang sedang sakit. Oke, gak usah lama-lama, mari kita langsung saja simak alurnya sampai habis. Film diawali dengan seorang yang bernama Chan Ho Ching, yang merupakan tahanan yang dipenjara selama 3 tahun karena tindakan pencurian selama 3 bulan. Chan juga mempunyai ibu dan pacar yang selalu setia untuk menjenguknya di penjara. Meskipun Chan adalah seorang kriminal, tetapi ia dan pacarnya sangat baik dan peduli kepada Chan. Saat itu Chan diberitahu oleh pacarnya yang bernama Yi bahwa ia telah mengatur semua pesta ulang tahun ke-60 untuk ibunya. Dan kebetulan sebelum hari ulang tahun ibunya, Chan memang sudah terbebas. Namun sebenarnya berada di dalam penjara bukanlah musibah bagi Chan, karena Chan merasa senang dan menganggapnya sebagai liburan. Tetapi tidak semua orang beranggapan sama. Contohnya tahanan baru yang bernama Mark, di mana Mark ini selalu dipukuli oleh salah satu geng terbesar di penjara tersebut, dan itu merupakan hal yang normal bagi tahanan baru. Jadi Mark ini ditahan karena diduga telah menerima suap. Ia dipenjara selama 5 tahun. Namun Mark merasa bahwa dirinya telah dijebak. Maka dari itu sebisa mungkin Mark akan berusaha untuk keluar dari penjara secepat mungkin, tanpa terluka sedikit pun dengan cara mengajukan banding di persidangan. Namun nasib sial harus menimpannya di mana Mark selalu dipukuli oleh geng yang dipimpin oleh seorang yang bernama Codet. Codet merupakan orang terkuat nomor 2 di dalam penjara. Codet terkena hukuman seumur hidup. Maka dari itulah Codet berani bertindak seenaknya tanpa memikirkan konsekuensinya. Tujuan Codet memukuli Mark karena Codet telah dibayar oleh seseorang yang telah menuduh Mac agar Mac tidak mengajukan banding di persidangan. Suatu ketika pemukulan terhadap Mac diketahui oleh sipir sehingga Codet dan Mac harus dibawa ke hadapan kepala sipir. Tidak hanya itu, Chan juga terkena imbasnya meskipun dirinya tidak ikut campur dalam pemukulan tersebut. Dan ini adalah kepala sipir Tang, yaitu sipir yang berkuasa atas semua kegiatan di dalam penjara. Ia sudah menjalani tugasnya selama 30 tahun dan akan mendapatkan promosi jabatan. Maka dari itu tujuan kepala sipir memanggil Codet adalah untuk memperingatkan dan meminta bantuan agar selama 3 bulan ke depan tidak ada keributan di dalam penjara. Ma ternyata tidak setuju dengan peraturan dari kepala sipir tersebut karena Mark ingin balas dendam terhadap Codet. Namun Chan memperingatkan Mark untuk tidak melakukannya, karena Mark tetap akan dipukuli. Hingga tiba-tiba muncullah seorang dari salah satu penguasa selain Codet, yaitu Lam, atau biasa dipanggil sebagai penggilas besar. Ia baru saja keluar dari ruangan isolasi. Lam dihukum selama 30 tahun karena kasus pembunuhan. Lam mempunyai kekuasaan beberapa tahun ke belakang, namun kepala sipir yang memihak Codet sengaja membuat kekuasaan dari Lam melemah. Bahkan kepala sipir juga berpesan kepada Lam untuk tidak membuat keributan juga. Sedangkan Chan yang mulai dekat dengan Mark menyuruhnya untuk bergabung dengan kelompok dari Lam agar Codet tidak memukulinya lagi. Chan pun membawa Mark ke tempat pekerjaan tukang kayu, di mana pekerjaan itu yang dikuasai oleh Lam. Chan juga menjelaskan bahwa kelompok Lam sangat mementingkan persaudaraan. Chan juga berpesan untuk tidak membahas tentang putrinya Lam yang sudah meninggal karena itu adalah kelemahannya. Kemudian Chan pun memperkenalkan Mark kepada Lam. Chan menganggap Mark adalah aset yang sangat berharga karena mempunyai gelar Master Arsitektur dan mungkin akan sangat berguna jika bergabung dengan kelompok Lam. Namun sayangnya Lam langsung menghajar Mike ketika mengetahui bahwa Mike adalah pemilik perusahaan yang pernah membuat sebuah gedung Cheonghing terbakar. Di mana atas terbakarnya gedung tersebut, barang-barang dari putrinya Lam harus ikut terbakar habis. Itulah puncak kemarahan Lam terhadap Mark. Mark pun menjelaskan kepada Chan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan kebakaran tersebut. Itu hanyalah fitnah dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya, sehingga Mark bisa masuk penjara selain dituduh menerima suap. Scene pun berlanjut ketika Chan dijenguk oleh pacarnya. Dalam muka sedih, Yi menyampaikan bahwa ibunya Chan sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan ternyata ibunya Chan mengalami gagal ginjal akut. Maka dari itulah sekarang ibunya membutuhkan transplantasi ginjal.
karena dengan usianya yang sangat tua, maka akan sangat berbahaya jika tidak segera dioperasi. Mendengar kabar buruk tersebut, Chan pun mendatangi kepala sipir untuk meminta izin keluar dari penjara sebentar, demi untuk operasi ginjalnya kepada ibunya. Kepala sipir pun akan mengabulkan permintaan tersebut, namun Chan harus mengikuti protokol penjara. Dan karena tidak ingin mengambil resiko, kepala sipir pun menyuruh Chan untuk menunggu 3 bulan sampai masa promosinya selesai. Hal itulah yang membuat Chan marah dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Kepala sipir pun menghukum Chan untuk berlari mengelilingi lapangan sampai malam hari. Di saat itulah Chan sudah kehabisan akal. Chan pun mencoba untuk melarikan diri dengan memanjat pagar besi. Namun sayangnya sipir yang mengawasinya mencoba untuk menggagalkannya. Hingga tiba-tiba Chan melihat seorang pekerja yang baru saja selesai membersihkan sampah dari saluran pembuangan. Chan pun kepikiran dan mempunyai ide untuk kabur dari saluran pembuangan. Di sisi lain, Mark seperti biasa dipukuli oleh kelompok codet. Mark juga menerima ancaman dari codet, sehingga membuat Mark frustasi dan mencoba untuk melakukan bunuh diri. Untungnya Chan datang tepat waktu dan berhasil menggagalkannya. Chan pun menceritakan rencananya untuk kabur lewat saluran pembuangan. Chan juga membutuhkan bantuan dari Mark, karena Mark adalah seorang arsitektur dan akan sangat berguna untuk menganalisa sebuah gedung. Chan dan Mark pun mulai menganalisa setiap jalan dan pintu yang ada di bangunan tersebut. Berawal dari selokan tempat pembuangan drainase yang digunakan oleh pekerja kebersihan untuk masuk ke dalam penjara, di mana jalur pembuangan akan langsung menuju keluar penjara. Mereka juga harus bisa mendapatkan kunci untuk membuka lorong-lorong bangunan yang pasti akan terkunci. Tidak hanya itu, karena setiap sudut ada CCTV, maka mereka berencana untuk mematikan panel listrik di bangunan agar setiap pergerakan mereka tidak ada yang mengetahuinya. Mereka juga akan melewati ventilasi udara untuk menuju ke ruangan yang terdapat pintu lubang drainase itu. Namun hal itu akan sangat sulit karena setiap pintu masuk ke dalam ventilasi udara juga diawasi oleh CCTV. Namun ada satu-satunya pintu masuk ke dalam ventilasi udara yang tidak diawasi CCTV, yaitu markas tempat Lam berada. Di mana secara otomatis mereka harus membujuk Lam agar Lam mengizinkan mereka berdua untuk menggunakan pintu ventilasi tersebut untuk kabur. Seketika Chan pun mempunyai rencana untuk menaklukkan bos Lam, agar bos Lam bisa menuruti semua permintaan dari Mark dan Chan. Rencana pun dimulai. Lam secara tiba-tiba menerima surat yang dikirimkan oleh Chan. Isi surat tersebut seketika membuat Lam terkejut, di mana kita langsung diperlihatkan flashback ke masa di mana Lam dan istri dan anaknya sedang bersama-sama. Di kala itu Lam sangat menyayangi putrinya. Lam tidak ada hentinya untuk membuat putrinya selalu berbahagia dan tertawa. Namun di saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang yang menyerang Lam dari belakang. Suatu hal itu membuat Lam harus melindungi putrinya. Sayangnya saat penyerangan itu putrinya terkena sabetan golok di punggungnya. Hal itulah yang membuat Lam murka dan membunuh para preman-preman itu. Lam pun akhirnya dipenjara karena kasus pembunuhan. Namun istrinya mengatakan bahwa Lam tidak hanya membunuh para preman itu, tetapi Lam jugalah yang menyebabkan putrinya juga terbunuh. Itulah trauma dan penyesalan yang dialami oleh Lam. Namun nyatanya surat yang dikirimkan oleh Chan adalah foto-foto semasa kecil putrinya Lam sampai beranjak dewasa, di mana ternyata putrinya tidak meninggal. Itu hanyalah kebohongan istrinya agar Lam merasa bersalah dan tidak berhubungan lagi dengan putrinya. Kini putrinya sudah dewasa, bahkan sudah hampir menikah dengan cowok pilihannya. Chan mengetahui fakta tersebut ketika Chan mencuri sebuah dompet, di mana ternyata dompet yang ia curi adalah dompet putrinya Lam. Chan baru menyadari setelah melihat foto Lam dan putrinya di penjara. Chan pun meminta pacarnya untuk mencari informasi tentang putrinya Lam. Dan ternyata kini putrinya akan menikah di malam festival kue bulan. Dari semua informasi yang didapatkan oleh Chan, Chan pun meminta bantuan kepada Lam agar membantunya untuk melancarkan proses kaburnya. Tetapi secara tiba-tiba Lam shock dan jatuh pingsan mendengar cerita bahwa putrinya masih hidup. Setelah terbangun, Lam berdiskusi dengan Chan dan Mark. Lam menceritakan penyesalannya karena tidak selalu ada di samping putrinya, terlebih lagi ketika putrinya akan menikah. Maka dari itu Lam ingin bergabung dengan Chan dan Mark untuk ikut kabur dari penjara demi bisa melihat putrinya menikah. Chan pun menjelaskan rencananya kepada Lam. Pertama, membuka gerbang di lapangan terbuka, kemudian masuk ventilasi yang ada di ruangan Lam.
Setelah itu mereka berhenti dulu di ruangan panel untuk mematikan listrik agar semua CCTV mati. Dan karena listrik padam maka alarm akan berbunyi. Di saat itulah mereka mempunyai waktu 10 menit untuk membobol pintu dan pergi menuju ruangan administrasi di mana tempat pintu masuk pembuangan berada. Setelah keluar dari pembuangan mereka akan dijemput oleh pacarnya Chan. Rencana kabur tersebut akan dilakukan ketika malam festival karena pejabat pengadil akan datang ke penjara dan tentu hal itu akan membuat para sipir sibuk. Untuk festival sendiri akan diselenggarakan kurang dari 2 minggu, maka dari itu mereka akan menyiapkan beberapa kebutuhan sebelum rencananya dimulai. Pertama mereka mencoba untuk membuka ventilasi udara, namun karena tidak mempunyai kunci, Chan kesusahan untuk membuka baut-bautnya. Hingga tiba-tiba Mark mempunyai ide, yaitu membuat kunci baut dari plastik yang dibakar dan dibekukan sesuai bentuk dari baut tersebut. Dan ternyata ide itu berhasil digunakan untuk membuka semua baut ventilasi udara. Mereka juga sempat panik karena secara tiba-tiba terdengar suara sipir yang menghampirinya. Ancaman Codet kepada Mark masih berlanjut, di mana Codet masih memperingatkan Mark untuk segera mencabut bandingnya. Hingga tiba-tiba Lam datang untuk membela Mark. Lam mengakui bahwa kini Mark adalah anak buahnya dan bergabung ke kelompoknya. Terjadilah perdebatan antara Codet dengan Lam, tapi untungnya sipir berhasil melerainya. Untuk persiapan selanjutnya, Lam menyuruh anak buahnya untuk membeli sebuah lem putih, di mana lem tersebut akan digunakan mereka untuk mengkopi kunci yang dipegang oleh sipir. Mereka bersiap untuk berpura-pura menabrak sipir dan sesegera mungkin akan menempelkan kuncinya di lem yang telah mereka siapkan. Dan ternyata hal itu berhasil. Namun sayangnya karena terlalu panik, Chan menggenggam lem tersebut terlalu kencang sehingga membuat bentuk dari kuncinya hancur. Mereka pun mencari solusi lain untuk melakukannya lagi. Dengan alur yang sama mereka kembali berusaha untuk mengkopi kunci tersebut. Dan kali ini mereka berhasil mengelabui sipir dan sukses mengambil bentuk dari kunci tersebut. Dari bentuk itu mereka pun membuat kuncinya dari plastik yang dibakar dan dibekukan. Langkah selanjutnya Mark dan Chan mencoba untuk menelusuri ventilasi udara yang sudah berhasil mereka buka, di mana mereka menganalisa panel listrik, yang mana panel tersebut adalah yang akan mereka padamkan nantinya. Kemudian mereka berlanjut ke ujung ventilasi. Ternyata ventilasi ditutup secara permanen. Tentu mereka harus memikirkan kembali untuk bisa membuka ujung pintu ventilasi tersebut. Namun ketika mereka sedang memikirkan rencananya, tiba-tiba Mark diserang oleh anak buah dari Codet. Dari sinilah terjadi keributan antara kelompok Lam dengan kelompok Codet. Dan akhirnya mereka semua dibawa ke hadapan kepala sipir. Untuk menyelesaikan urusannya tersebut, kepala sipir menawarkan untuk berkelahi 1 lawan 1 antara Codet dengan Mark. Tetapi melihat kondisi Mark yang terluka, Lam pun bersedia untuk menggantikannya melawan Codet. Dan akhirnya pertarungan antara dua bos penjara pun terjadi. Di awal pertandingan Lam mampu memberikan beberapa pukulan kepada Codet. Namun dengan tubuh yang kekar, Codet bisa menahan semua pukulan tersebut. Dan Codet pun berhasil membalikan keadaan dengan menghajar Lam tanpa ampun. Dengan muka yang penuh darah, Lam pun tak menyerah begitu saja. Ia pun berhasil mengunci dan mengkilir tangan dari Codet. Dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Lam. Dari kejadian itu, Chan, Mark, dan Lam ditempatkan di ruangan isolasi sementara. Mereka pun saling bercerita bahwa mereka harus segera keluar dari sana. Di mana Chan yang harus menolong ibunya operasi. Lam juga harus mendatangi pernikahan putrinya. Namun berbeda dengan Mark hanya ingin kabur dari penjara karena takut mati diserang oleh Codet dan yang lainnya. Lam pun memberikan saran kepada Mark untuk tidak ikut kabur dari penjara, karena jika ketahuan maka bisa jadi hukumannya akan ditambah. Mark disuruh untuk menunggu sampai hasil sidang dan tidak perlu memikirkan Codet, karena tangan kanan dari Lam akan selalu menjaganya dari serangan Codet ketika Lam dan Chan berhasil kabur. Mark pun menyetujui saran tersebut dan akan menetap di penjara sementara waktu. Namun Mark akan tetap membantu proses kabur dari Chan dan Lam. Setelah berpikir, Mark yang cerdas kembali menemukan ide untuk membobol jeruji besi ventilasi udara, di mana Chan disuruh meminta bantuan pacarnya untuk mengirim gergaji besi yang diselipkan di Alkitab.
Mereka hari demi hari menggergaji besi tersebut satu persatu, hingga tiba-tiba Codet dipindahkan ke pekerjaan di mana Lam dan yang lainnya bekerja, yaitu di pekerjaan tukang kayu. Tujuannya adalah untuk mencari dan mengawasi kegiatan dari Lam, karena kepala sipir sudah mulai curiga dengan gerak-gerik dari Lam. Tidak hanya itu, kepala sipir juga mempunyai mata-mata dari anak buah kelompok Lam, yang mana ia ditugaskan untuk mengumpulkan informasi dari kelompok Lam. Karena mendapatkan informasi tersebutlah, kepala sipir mengadakan inspeksi dadakan, di mana di sisi lain Chan berusaha untuk menggergaji jeruji besi. Sedangkan Lam dan Mak pun cukup panik, karena rencana mereka akan bisa jadi terbongkar. Dan ketika absen ternyata Chan tidak ada di dalam daftar. Hal itulah yang membuat kepala sipir curiga. Kepala sipir juga bertanya kepada Codet tentang informasi apa yang telah didapatkan. Tetapi sayangnya Codet lebih berpihak kepada Lam dan mengatakan bahwa situasinya sedang aman. Karena tidak mendapatkan informasi yang menguntungkan, akhirnya kepala sipir mencoba untuk menggeledah markas dari kelompok Lam. Dan untungnya Chan ternyata sudah berhasil mengamankan diri dan berpura-pura tertidur di saat jam kerja. Untuk Codet sendiri ternyata sudah mengetahui bahwa Lam dan Chan berencana untuk kabur dari penjara. Maka dari itu Codet mencuri kunci yang telah dibuat oleh mereka dan mengancam akan membuangnya jika mereka tidak mengajak Codet untuk ikut kabur bersamanya. Akhirnya mereka terpaksa harus mengajak Codet kabur bersama, meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu percaya dengan Codet. Singkat cerita, malam festival pun dimulai. Para tahanan dikumpulkan di tengah lapangan untuk merayakannya bersama dengan para pejabat pengadil. Di tengah asiknya pesta tersebut, mereka pun memulai aksi kaburnya. Dimulai dari membuka pintu dengan kunci yang sudah mereka siapkan. Namun ternyata mata-mata dari kepala sipir mengetahuinya dan segera melaporkannya kepada para sipir. Kepala sipir pun bergegas untuk mencarinya. Namun Lam, Chan, dan Codet sudah berhasil masuk ke dalam ventilasi udara, sehingga membuat kepala sipir menyuruh untuk menutup semua pintu keluar. Tidak hanya itu, para sipir juga mematikan alarm agar tidak ketahuan oleh pejabat pengadil. Sedangkan kepala sipir menuju ruangan CCTV untuk memantau pergerakan dari ketiga tahanan yang kabur. Di sisi lain, Codet mendapatkan tugas untuk turun dan mematikan panel listrik. Namun ternyata rencana tersebut tidak sesuai perhitungan, di mana saklar yang dimatikan di panel itu tidak membuat listrik di penjara padam. Chan pun juga mencoba untuk memeriksanya dan ternyata memang benar bahwa panel tersebut bukanlah untuk mematikan listrik di penjara. Perdebatan pun terjadi karena sebelumnya memang Chan tidak mencobanya terlebih dahulu. Akhirnya dengan terpaksa Chan mencabut semua kabel panel itu. Tetapi nyatanya listrik tetap tidak padam dan hanya ada alarm saja yang menyala meskipun sudah dimatikan. Sedangkan di tempat lain, Mak mengetahui dari mata-mata kepala sipir bahwa rencana kabur teman-temannya sudah diketahui oleh para sipir. Untuk mengulur waktu dan membuat sipir panik, Mak pun membuat keributan agar pengawasan sipir teralihkan. Karena tidak ada waktu lagi, mereka pun bergegas untuk melanjutkan proses kaburnya tanpa mematikan listrik, sehingga keberadaannya ditemukan oleh kepala sipir. Dengan kemampuannya, Chan berusaha keras untuk membuka kunci pintu menggunakan permen karet. Sedangkan Codet yang panik kemudian menyerang Lam dan menyuruhnya untuk mendatangi sipir guna mengulur waktu. Tetapi untungnya Mak tiba-tiba datang dan menghantam kepala Codet sampai pingsan. Singkatnya, Chan pun berhasil membuka kunci pintu dan segera pergi menuju ruangan administrasi untuk membuka ruangan pembuangan. Selagi mencari kuncinya, Mak merelakan dirinya untuk menghadang sipir agar tidak menemukan keberadaan Lam dan Chan. Tetapi karena merasa kasihan kepada Mak, akhirnya Chan memutuskan untuk membantunya melawan sipir dan menyuruh Lam untuk bergegas membuka pintu pembuangan dan pergi sendirian tanpanya. Dengan usaha kerasnya, Lam pun berhasil membuka pintunya. Dan ketika ingin membantu Chan, tiba-tiba Chan mengatakan untuk pergi saja sendirian tanpanya. Karena di sisi lain, Chan dan Max sudah terbaring pingsan bersama dengan para sipir setelah melakukan pertarungan. Dan akhirnya Lam pun berhasil keluar dari penjara lewat jalur pembuangan. Pacar dari Chan juga sudah menunggunya di luar. Awalnya pacar Chan ingin menjemput Chan, namun Lam melarangnya karena akan sangat berbahaya. Dan secara tiba-tiba ada sipir yang datang untuk menggagalkan pelarian tersebut. Untungnya pacarnya Chan berhasil memukulnya sampai pingsan. Dan mereka pun bergegas untuk pergi dari sana.
Setelah kejadian itu, Lam pun menghadiri acara pernikahan dari putrinya. Ia sempat dihadang oleh istrinya karena tidak ingin putrinya bertemu ayahnya yang seorang kriminal. Putrinya juga tidak mengetahui bahwa ayahnya masih ada. Lam berjanji tidak akan membuat keributan dan akan menyaksikannya dari jauh. Singkatnya, pernikahan pun dimulai. Lam begitu sangat senang melihat putri kesayangannya sudah menikah dan hidup bahagia. Pidato pun diucapkan dari putrinya. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada ibunya yang sudah merawatnya sampai besar dengan penuh kasih sayang. Tentu hal itu membuat Lam sebagai ayah sedikit sedih, karena putrinya hanya mengingat ibunya saja. Namun ketika Lam ingin pergi, tiba-tiba putrinya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada ayahnya, karena selalu ada dan selalu membuatnya bahagia sebelum kematiannya. Setelah acara itu, Lam pun pergi dan langsung dijemput oleh para polisi di luar gedung. Tentu agar tidak terjadi keributan, Lam pun menyerahkan dirinya. Sedangkan di sisi lain, Chan dan Mark dibawa ke rumah sakit untuk proses pengobatan. Tanpa di luar rencana, Chan pun sangat senang, karena dengan dirinya dibawa ke rumah sakit, ia bisa bertemu dengan ibunya dan mendonorkan ginjalnya. Setelah semua kejadian itu, kini ibunya kembali sehat dan Chan juga diperpanjang masa hukumannya. Tidak hanya itu, putri dari Lam juga mengetahui ayahnya. Kini istri dan putrinya mengakui keberadaan ayahnya dan akan menetap tinggal di Hong Kong agar bisa selalu menjenguk Lam. Dan untuk Mark sendiri, kini ia semakin ganas dan menjadi preman yang berkuasa di penjara. Saat itu, Mark dan kelompoknya mendatangi tahanan baru, yang tidak lain adalah orang yang telah menfitnah Mark sehingga masuk ke dalam penjara. Dan ternyata itu hanyalah sandiwara dari Mark saja untuk menakut-nakuti tahanan baru tersebut. Tidak hanya itu, tahanan itu juga mendapatkan ancaman seperti apa yang pernah Mac terima sebelumnya. Dan kemudian film pun Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say anything. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita dari Breakout Brother tahun 2020. Film ini ada sequelnya, yaitu Breakout Brother 2, yang mana ceritanya akan melanjutkan kehidupan mereka kembali di penjara setelah gagal kabur dari penjara. Jika kalian setuju, silahkan kalian komen di bawah. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai habis. See you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.